Di awal video ini, di saat Cube sedang menanggulangi insiden sebelumnya, malam itu terlihat Hajin yang sedang berada di kamarnya. Ia sedang memperhatikan Evangel seed yang didapatkannya di Gunung Gari, yang mana jika seed tersebut diberikan darah manusia, maka Evangel the Witch akan lahir. Hajin yang tak sengaja berhasil mendapatkan darah Rachel pada insiden sebelumnya, langsung memberikannya pada seed tersebut. Ia menempatkan seednya di atas sapu tangan yang ada bekas darah milik Rachel. Dan tak lama setelah itu, seednya mulai bereaksi, menyerap noda darahnya. Sembari melihat seednya menyerap darahnya, Hajin bergumam, karena ini adalah darah dari orang yang baik seperti Rachel. Aku yakin, kalau yang akan keluar bukanlah seorang villain. Sekarang tumbuhlah dengan cepat dan bantu aku. Namun di saat Hajin sedang santuy-santuйnya, tiba-tiba ia merasakan ada yang janggal pada tangan kirinya. Deg. Sontak, ia pun melihat tangan kirinya yang bersinar sembari berpikir, mana mungkin stigma keduaku bangkit sekarang? Dan benar saja, meskipun lengan kirinya tertutupi oleh hoodie yang ia kenakan, ia bisa melihat ada sebuah simbol stigma yang muncul, yang membuat Hajin langsung berteriak kesakitan. Ah, mama! Esok harinya, setibanya Hajin di field area Provinsi Gangwon, ia langsung dijemput oleh agensinya, yaitu Tuan Park So-hyuk. Di perjalanannya, Hajin tampak tidak baik-baik saja. Ia sedang merasakan tangan kirinya yang nyut-nyutan. Meskipun sudah diperban, rasa sakitnya masih saja terasa. Melihat ekspresi Hajin yang seperti itu, Tuan Park So-hyuk yang sedang menyetir pun langsung bertanya padanya, "Ada apa Hajin? Kau kelihatan tidak enak badan?" Dengan agak meringis, Hajin pun membalasnya, tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Jadi bagaimana bisnisnya?" Tuan Park So-hyuk menjelaskan, HUP-nya membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan aku punya pelanggan sekarang. Rasanya juga lebih aman dibandingkan ketika aku biasa ke field dengan tangan kosong. Semuanya berkatmu Hajin. Saat Hajin membahas tentang hal tersebut, Tuan Park So-hyuk malah menangis karena saking bersyukurnya dengan semua bantuan dari Hajin, yang membuat Hajin yang mendengar hal itu tidak nyaman tentang tersebut. Setelah beberapa saat berkendara, akhirnya mereka tiba di pintu masuk fieldnya. Namun setibanya mereka di sana, mereka dibuat keheranan saat melihat begitu banyak orang yang sedang berkumpul di sana. Kenapa banyak sekali orang di pintu masuk? Apa mereka dari sebuah guild? Di tengah-tengah kerumunan orang itu, tiba-tiba saja mereka terkagum-kagum di saat melihat ada beberapa orang yang berjalan dengan gagah dan anggunnya, yang dipimpin oleh seorang anak perempuan berambut panjang, si anak konglomerat, teman sekelas Hajin, Yo Yeonha. Hei, lihat, mereka itu kan anggota dari guild Essence of the Stride. Hajin yang melihat hal itu pun berpikir, Yo Yeonha? Apa dia berada di sini untuk meninjau sebuah field dengan anggota guildnya? Di saat Hajin sedang memperhatikannya, ternyata Yo Yeonha juga menyadarinya. Saat setelah itu, Yo Yeonha pun langsung menghampirinya. Sembari mengetuk pintu kaca mobilnya, Yo Yeonha bertanya, "Kim Hajin, ada urusan apa kamu berada di field ini?" Tadinya Hajin mengira Yo Yeonha pasti akan mengabaikannya. Namun ternyata Yo Yeonha malah langsung menghampirinya. Dengan santai, Hajin menjawabnya bahwa ia ke sana untuk mencari uang. Yo Yeonha yang penasaran pun kembali bertanya, "Apa kau sendirian?" Sembari menunjuk Tuan Park So-hyuk yang sedang terkejut karena tak menyangka Hajin punya kenalan dari guild Essence of the Stride. Ia menuturkan, "Tidak, aku bersama dengan agenku, Tuan Park So-hyuk." Mendengar hal itu, Yo Yeonha pun menganggukkan kepalanya. Ia melihat Tuan Park So-hyuk yang sedang gugup karenanya. Melihat situasi di sana, di mana ada orang yang seharusnya akan berpartner nantinya, Hajin pun berpikir, sungguh kombinasi yang menggelikan. Aslinya, Park So-hyuk seharusnya menjadi agen dari Kim Soo-ho. Ketika Yeonha mengetahui kalau Soo-ho membuat kontrak dengan So-hyuk, dia menginvestasikan uang yang banyak kepada SH agensi. Hasilnya sangat luar biasa sukses, sampai-sampai Yeonha dan So-hyuk menjadi bergelimangan harta. Tapi, itu yang terjadi di novel. Sekarang, ini masalahnya. Apakah SH agensi tanpa adanya Kim Soo-ho pantas mendapatkan investasi dari Yeonha atau tidak? Skenario terburuknya, aku bisa saja menghalangi kemajuan So-hyuk. Di tengah suasana canggung itu, tiba-tiba saja Yeonha masuk dalam mobilnya sembari menuturkan, aku paham. Jika kamu kemari untuk hunting, aku ikut. Tidak apa-apa kan?" Sontak tingkah Yo Yeonha membuat Hajin dan Tuan Park So-hyuk terkejut bersamaan. Meskipun begitu, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju area fieldnya. Suasana dalam mobilnya pun penuh dengan rasa canggung. Di tengah keheningan itu, di saat Hajin bertanya-tanya apa yang sebenarnya Yo Yeonha pikirkan dengan situasi ini, Yo Yeonha tiba-tiba bertanya, "Permisi, apa kamu telah merencanakan sesuatu di masa depan?" Tentu saja pertanyaan itu membuat Hajin kebingungan. Masa depan?
Apa yang kau bicarakan? Yo Yeonha yang mulai kesal pun melanjutkan. Aku bertanya, apa yang akan kau lakukan setelah kelulusan? Dengan santainya, Hajin membalas. Itu masih sangat jauh. Kenapa aku harus sudah memikirkannya? Mendengar hal itu, Yo Yeonha pun menekankan. Apa maksudmu harus sudah memikirkannya? Ujian tengah semester sudah lewat. Dan ketika kamu berada di tahun ketiga, kamu tidak akan sering berada di Cube karena praktikum. Mendengar perkataannya, Hajin pun memandang jauh sembari berpikir. Ah, benar juga. Tahun ketiga itu, ketika kau sibuk sebagai professional hero. Kemudian Yo Yeonha melanjutkan. Jika kamu tidak punya rencana, bagaimana kalau bergabung dengan Essence of the Stride? Saat ini, kami selalu berada di posisi kedua karena Creator Sacred Grace. Tapi begitu aku menjadi Guild Master, aku akan menjadikan Essence of the Stride sebagai guild top di negara ini. Aku bisa menjanjikanmu banyak bantuan, dari high rank item hingga agen ternama. Bukannya itu penawaran yang menarik bagi seorang yang masih seorang kadet? Sontak perkataan Yeonha yang menyinggung agen ternama membuat Tuan Park So-hyuk terperanjat. Meskipun begitu, Hajin pun langsung membalasnya. Itu ilegal. Untuk merekrut lebih cepat, ada denda $500.000 kau tahu. Tentu saja uang segitu tidak berarti apa-apa bagi Yeonha. Dengan kesalnya, ia menuturkan. Hah? Aku bisa membayar dengan mudah. Ia coba pikirkan dulu. Sebelum Yeonha menyelesaikan kalimatnya. Entah disengaja atau tidak, Tuan Park So-hyuk mengerem mobil secara tiba-tiba. Yang membuat Yo Yeonha harus menyundul kursi kosong di depannya. Jedag! Sembari mengusap wajahnya yang memerah, Yo Yeonha pun berteriak. Apa-apaan itu tadi? Kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Tuan Park So-hyuk yang sama-sama terkejut akan hal itu pun dengan gugupnya menuturkan. Waduh, kita sudah sampai di Monster Point. Info dikit guys, Monster Point itu adalah sebuah area di mana monster sering muncul. Yo Yeonha yang masih kesal pun langsung meragukannya. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana seorang agen biasa bisa mengetahui tentang Monster Point? Tuan Park So-hyuk menjelaskan. Akhir April itu, ketika monster yang berada jauh di dalam field mulai ribut, ada banyak monster yang terbuang ke wilayah ini. Masih ada beberapa lagi lokasi yang seperti ini. Namun, tempat lain cukup terkenal, jadi mereka pasti akan ramai. Aku juga memilih medan ini. Mengingat Hajin itu seorang penembak jitu. Ini semua informasi yang sudah aku konfirmasi sebelumnya. Jadi kau bisa mempercayaiku. Di saat Yo Yeonha sedang terdiam karena tak menyangka akan ada seorang agen yang bisa menyiapkan semua hal itu. Terlihat Hajin yang telah berada di luar mobilnya. Sembari menutup pintu mobilnya, Hajin menuturkan. Bukankah agenku cukup berbakat? So-hyuk, aku akan hunting dulu ya. Tepat setelah mengatakan itu, Hajin langsung turut memulai huntingnya. Tuan Park So-hyuk yang masih berada di dalam mobilnya pun menjawab. Oke, hati-hati. Bagaimana denganmu, Nona Yeonha? Sembari keluar dan menutup pintu mobilnya dengan keras, Yo Yeonha membalas. Anggota guildku seharusnya segera tiba di sini. Di saat Tuan Park So-hyuk terkejut akan tingkahnya, Yo Yeonha yang sudah berada di luar mengetuk pintu kaca mobil di depannya, tepat di samping Tuan Park So-hyuk yang sedang duduk. Setelah Tuan Park So-hyuk berbalik dan melihatnya, Yo Yeonha bertanya, "Permisi, bolehkah aku meminta kartu namamu?" Waktu pun berlalu. 10 hari setelah ujian tengah semester, kelas-kelas yang ditangguhkan mulai kembali berlanjut dan para kadet pun kembali ke Cube. Di saat para kadet lainnya sedang mengecek nilai hasil ujian tengah semesternya. Kau di posisi berapa? Haduh, kacau sudah. Tentu saja Hajin tidak peduli dengan hal itu, karena ia pasti memperoleh peringkat pertama di ujian tengah semesternya. Dan juga setelah memberi horak pelajaran selama praktikum, orang-orang yang membuli Hajin sebelumnya mulai menjadi tenang. Ini momen paling tenang bagi Hajin setelah dirinya memasuki Cube. Namun, di saat Hajin sedang berjalan dengan santuy-santuinya, tiba-tiba saja ada kepalan tinju yang melayang tepat di depan wajahnya. Sontak hal itu membuat Hajin terperanjat, dan ternyata orang yang melakukan itu adalah Chaenayun. Sembari menunjukkan sebuah layar laporan di tangannya, Chaenayun yang tampak teramat sangat marah bertanya, "Oi, masa? Enggak dong, kau yang menulis laporan ini bukan? Jangan kau berani berpikir untuk menyangkalnya. Gaya tulisan ini sangat cocok dengan milikmu." Tentu saja tingkah Chaenayun seperti itu langsung menjadi perhatian orang-orang yang ada di sana. Dengan santainya, Hajin menjawab, "Apa? Aku menulisnya untuk membantumu." Melihat ekspresi Hajin yang merasa tak bersalah seperti itu, amarah Chaenayun pun semakin meluap-luap. Memangnya siapa yang suruh? Dan apa? Tak punya kepekaan sebagai marksman? Siapa kau berani menilaiku? Kau pikir kau itu sudah jago karena kau pintar dalam pelajaran, Mau taruhan? Gimana kalau aku mengajarimu secara pribadi betapa sulitnya menggunakan busur itu? Namun, ocehan Chaenayun terhenti saat Hajin menuturkan, "Baiklah, aku terima taruhannya. Tapi,
Kalau kau kalah, kau harus menyerah menggunakan busur. Aku juga akan menggunakan busur, bukan pistol. Tapi bolehkah kau memberiku waktu untuk melakukan pelatihan khusus dahulu? Awalnya Chen Na Yun terkejut dengan jawabannya. Namun taruhannya malah kembali menyulut kemarahannya. Dasar brengsek. Memangnya itu akan berguna? Terserah kau saja. Dengan begitu, taruhan pun sudah dibuat. Dan Chen Na Yun langsung pergi meninggalkannya. Sembari melihat Chen Na Yun yang menjauh dari pandangannya, Hajin berpikir, kemahiran talent master sharpshooter milikku saat ini berada di grade 7. Kalau aku bisa meningkatkannya sampai ke grade 6 dalam sisa waktu yang ada, maka taruhan ini akan memihak padaku. Dan aku juga punya stat luck milikku. Na Yun tidak mau menerima kenyataannya. Dia salah mengira bahwa dia akan bisa berbakat dalam menggunakan busur, sama seperti ketika dia menggunakan pedang. Pujian dan semangat saja takkan bisa menyelesaikan apa-apa. Kau harus menjadi lebih kuat. Waktu pun berlalu. Di aula Grace ruang 303, terlihat presiden dari klub Travel, Oh Han Hyun, sedang menjelaskan, senang bertemu dengan kalian semua. Aku bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali dengan selamat di sini. Setelah melalui ujian tengah semester yang membagongkan, meskipun ada beberapa klub yang ditangguhkan sementara karena aktivitas Dejin sebelumnya seperti klub akademik dan klub hunting, klub yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut masih bisa berjalan dengan seperti biasanya. Kejadian yang terjadi dalam Cube mengikuti perkembangan yang sama seperti dalam novel aslinya. Dan kejadian yang tersisa adalah setelah pesan-pesan berikut ini. Kemudian Oh Han Hyun melanjutkan, itulah mengapa destinasi klub kita kali ini adalah Prancis. Jejeng. Episode berikutnya adalah pembunuhan Taikon Paris. Episode ini dimulai dengan sebuah ancaman pembunuhan dari sebuah kelompok pembunuh. Nyawamu akan direnggut pada tengah malam di antara hari Sabtu dan Minggu. Penerimanya adalah Taikon Prancis, Battle. Battle merupakan seorang karakter pria gentle yang menjalani kehidupan sederhana di rumahnya di pinggiran Paris. Tetapi sebenarnya itu hanyalah kebohongan. Battle, nama aslinya adalah Berbert, dan dia merupakan seorang penipu sejak lahir. Sampah di antara para sampah yang mengumpulkan kekayaan dengan menipu banyak orang. Dia berhasil menghindar dari berbagai macam tipu daya hingga sekarang. Namun, sebuah organisasi yang bernama The Footsteps of Darkness yang menargetkannya benar-benar tangguh. Karena dia merupakan buronan, dia tak bisa minta bantuan, pertolongan kepada polisi. Dan dia tak punya banyak waktu untuk menemukan penjaga yang sangat kuat yang bisa menghadapi mereka. Setelah menerima ancaman itu, Battle gemetar ketakutan. Tapi, meski di masa-masa tersulit, dia masih tetap bisa menemukan ide yang cemerlang. Suatu hari, Battle mendapatkan berencana jenius. Setelah bertemu dengan kadet Cube yang sedang berlibur pribadi ke Paris. Saat itu, tanpa sengaja ia mendengar ada seorang kadet yang menjadi presiden klub Travel berencana untuk menjadikan Paris sebagai destinasi libur mereka selanjutnya. Tetapi kadet itu kesulitan mencari penginapan yang bagus untuk para anggota klubnya. Sontak, Battle pun ikut nimbrung dan menawarkan bagaimana kalau menetap di mansion miliknya saja. Begitulah intinya. Battle berencana untuk menggunakan para kadet yang sedang berlibur sebagai penjaga untuk mansionnya. Kita kembali ke masa sekarang setelah menghadiri pertemuan klub travelnya. Terlihat Hajin yang sedang memikirkan kejadian di episode selanjutnya. Di tengah Hajin yang sedang larut dalam pikirannya, laptop yang berada di depannya tiba-tiba saja menampilkan sebuah notifikasi dari Violet Banquet. Sontak Hajin pun terperanjat karena ia baru saja mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dan ia pun langsung membaca lebih lanjut permintaan customernya. Mr. Broker, saya ingin meminta bantuan Anda. Tolong temukan penipu yang kabur setelah menipu keluarga saya. Saya telah mengirimkan rincian mengenai pria yang harus Anda cari. Setelah memeriksa rincian yang dikirimkan oleh customernya, hal itu malah membuat Hajin semakin kebingungan. Hah? Orang ini kan? Kita beralih pada sebuah bangunan yang terbengkalai, di mana terlihat anggota dari Kamelentrop sedang berkumpul. Mereka nobar pertandingan Hajin versus Horak di sebuah layar yang berbentuk bulat. Sembari menonton pertandingannya, salah satu dari mereka, kita sebut saja si A, berkomentar, "Astaga, itu mengejutkanku. Jadi inilah kekuatan dari anti-magic." Rekannya yang lain, sebut saja si B dan si C, pun menimpali. Kualitas anak tahun pertama di Cube tahun ini sangat tinggi. Dia juga terlihat cukup berguna. Aku tak begitu peduli. Kemudian sebut saja si D bertanya pada bos mereka, "Tapi bos, sejak kapan kita, The Camelentrop, mulai menjadi kelompok analisis untuk membawa pembunuh sepertinya?" Mendengar pertanyaan itu, si A pun membalasnya, "Kurasa dia punya potensi, dan bahkan aku lebih menyukainya lagi, karena dia tidak memiliki keluarga ataupun kekasih."
Tentu saja, si D langsung mempertanyakan pendapatnya. Memangnya apa hubungannya itu dengan ini? Si A pun menjelaskan, akan mudah bagi seseorang untuk terjatuh dalam godaan material ketika dia tidak memiliki seseorang di sekelilingnya. Kita mungkin tak akan bisa memberinya kehormatan, tapi kita bisa memberinya uang sebanyak yang dia mau. Rekannya yang lain yang berdiri di samping drone, sebut saja si E, ikut berkomentar. Prioritas pertama kita adalah mencari pengkhianat dan membunuhnya. Kalau bakatnya bisa membantu kita, maka kita harus merekrutnya. Si D pun kembali membalasnya. Begitukah? Oke, baik. Anggaplah kalau kau sudah membawanya. Tempat yang tersisa itu tinggal Black. Dan kau mau memberikannya kepada pemula itu. Warna tersebut mewakili orang yang terkuat di dalam Camelon Troop. Dan apa warna dari orang yang mengkhianati bos sebelumnya? Di tengah situasi di sana yang semakin memanas, Cheok Jun Kyung yang juga hadir di sana dengan penuh percaya dirinya menuturkan, mau bagaimana lagi? Akan ku ambil Black kalau begitu. Kau bisa memberikannya warnaku saja. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh anggota yang lain. Ditolak, kau terlalu bodoh. Aku juga setuju. Aku lebih kuat darimu. Sesaat setelah itu, sembari melirik pada bosnya, Drone berucap, jawabannya adalah pot mayoritas. Benar kan bos? Tepat setelah Drone mengatakan itu, bosnya langsung bertanya, bagi yang setuju untuk merekrut Kim Ha-jin ke dalam Camelon Troop, angkat tangan kalian. Mendengar hal itu, para anggotanya pun langsung menunjukkan pilihannya masing-masing. Setelah melihat siapa saja yang mengangkat tangannya, Drone menuturkan, 8 orang setuju dan 2 orang tidak setuju. Jadi, apakah rekrutmen Kim Ha-jin diterima? Dengan begitu, meskipun ada 2 orang yang tidak menyetujuinya, akhirnya Kim Ha-jin pun diterima menjadi rekrutmennya. Ya, meskipun Ha-jin sendiri tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Sesaat setelahnya, bos Camelon Troop memberikan sesuatu pada salah satu anggotanya. Yang tadi kita sebut si D ternyata bernama Giant. Giant, ambil itu. Itu adalah undangan pesta VVIP di Paris. Video ini diakhiri dengan Giant yang kegirangan menerima misi itu pun menuturkan, lokasi dari misi ini, menurutku, Giant Yellow dari Camelon Troop, mencuri cincin adalah perkara mudah bagimu. Di awal video ini, akhirnya telah tiba waktunya untuk klub travel menjalankan aktivitas klubnya di depan stasiun portal yang akan dapat membawa mereka ke destinasinya dengan cepat. Setelah melihat anggota klubnya berkumpul, Presiden klub travel, Oh Han Yun berteriak, "Oke, kita sudah pastikan kalau semuanya sudah hadir, termasuk Ha-jin. Sekarang kita akan mengundi grup sebelum masuk portal." Sembari melihat anggota lainnya mengambil undian, Ha-jin berpikir, aku belum pernah pergi ke Eropa di dunia nyata. Namun di sini, jaraknya hanyalah 10 detik. Apa ini hal baik atau hal buruk ya? Berdasarkan novel aslinya, Yonha dan Suho akan berada dalam satu grup yang sama. Untuk sisanya, kue sera-sera. Info dikit, kue sera-sera adalah potongan lagu yang maknanya adalah apa yang terjadi akan terjadi. Itulah pokoknya. Setelah membagi grupnya, mereka pun langsung berangkat ke destinasi liburannya, yaitu Perancis. Setibanya di Perancis, alih-alih berseriang gembira seperti para kadet lainnya, Chen Ha-yun yang satu grup dengan Ha-jin malah langsung mengeluh. Apa-apaan peruntungan seperti ini? Ha-jin yang sudah bersamanya pun langsung mengomentarinya. Kenapa kau mengeluh di saat kau sendiri yang mengambil undiannya? Tentu saja yang namanya wanita itu susah ditebak apa maunya. Chen Ha-yun dengan kesalnya memukul Ha-jin sembari terus menyuruhnya untuk diam. Kedatangan mereka di Prancis langsung menjadi perhatian orang-orang yang ada di sana. Lihat, apa mereka kadet Cube? Mereka keren sekali. Namun keributan Ha-yun terhenti saat ada seorang yang berbicara dengan suara lembutnya. Kadet Korea, di sini. Tepat setelah itu, dengan mesranya, Presiden klub travel Oh Han Yun berpelukan dengan seorang perempuan. Sayang, cinta aku. Apa sayangku? Tidak nakal. Kamu bagaimana cintaku? Punten yang jomblo minggir dulu ya. Ada banyak keuangan di sini. Yuk, ayo minggir dulu yuk. Melihat kemesraan itu tepat di depan mereka, para anggota klub yang berada di sana pun berpikiran hal yang sama. Apa dia datang kemari untuk menemui pacarnya? Menyadari tatapan menusuk dari anggotanya yang iri padanya, Oh Han Yun pun menjelaskan, ini pacarku. Dia juga merupakan dokter tim pada kunjungan ini. Namanya Natasha. Dengan senyuman manisnya, Natasha pun menimpali. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku harap kalian semua menikmati kunjungan kalian di Paris. Kemudian Oh Han Yun melanjutkan. Nah, sekarang kalian bebas untuk jalan-jalan suka kalian. Ada pesta makan malam yang sedang disiapkan. Jadi harap berkumpul kembali di sini jam 7 nanti. Dengan begitu, mereka semua pun berpencar, melakukan kegiatannya masing-masing. Setelah semua anggota klubnya pergi, terlihat Chen Ha-yun yang sedang bersama dengan Ha-jin. Chen Ha-yun yang sedang kebingungan karena tidak tahu mau pergi kemana, langsung bertanya pada Ha-jin, "Hei, kamu mau kemana?" Ha-jin menuturkan, "Pertama-tama aku mau makan. Apa kau serius mau melihat-lihat bersamaku?" Mendengar hal itu,
Chen Ayun pun kembali bertanya. Grupnya sudah ditentukan. Kamu mau aku melakukan apa? Meninggalkanmu sendirian? Dengan santainya Hajin membalasnya. Bukan, aku hanya berpikir kalau kau jauh berbeda dari seseorang yang aku kenal. Ya, kalau begitu ikuti aku. Melihat tingkah Hajin yang seperti itu, Chen Ayun pun semakin kebingungan. Ia menolehkan kepalanya ke sana kemari, seakan-akan tak percaya dengan keputusan Hajin. Tunggu, kamu tahu dari sini? Hajin pun menekankan. Apa kamu memiliki smartwatch itu hanya untuk pamer? Tentu saja, aku mencari tahu sebelum datang kemari. Sudah, ikuti saja aku. Meskipun di sepanjang jalan Chen Ayun terus saja bawel, minta dimanja. Hajin pun senantiasa bersabar menghadapi sikapnya. Dan akhirnya, beberapa saat setelah mereka berdua berjalan bersama, akhirnya mereka berdua telah tiba di sebuah restoran yang lumayan mewah. Di saat Hajin menjadi resepsionis untuk mengambil reservasi miliknya yang sudah ia pesan sebelumnya, Chen Ayun terlihat terkagum-kagum dengan dekorasi dan suasana restorannya. Kemudian, sembari duduk di meja yang telah ditunjukkan oleh pelayannya, Chen Ayun yang masih mendahulukan Hajin pun bertanya, bagaimana kamu bisa mereservasi tempat seperti ini? Dengan santainya, Hajin menjawab, itu rahasia. Nah, pesan apa yang kau mau? Meskipun Chen Ayun tidak mengakuinya, ekspresi Chen Ayun menunjukkan bahwa ia sangat senang sekali berada di sana. Di saat Ayun sedang memilih-milih pesanannya, Hajin melirik ke jendela yang berada tepat di sampingnya sembari berpikir, aku bisa mereservasi di sini menggunakan full kontrak. Ya, aku yakin dia akan memesan yang enak. Karena dia berasal dari keluarga yang kaya, nyaman sekali. Namun di saat Hajin sedang menatap keluar jendela, tanpa sengaja ia melihat ada seorang yang ia kenali lewat tepat di depan jendelanya. Sontak Hajin pun langsung terperanjat, kemudian mencoba untuk mengejarnya. Apa? Hei Ayun, aku akan segera kembali, tunggu di sini. Tingkah Hajin yang tiba-tiba seperti itu pun langsung membuat Chen Ayun kebingungan. Meskipun ia berteriak untuk menghentikannya, Hajin tetap terus berlari meninggalkannya. Apa? Hei, kamu mau kemana boy? Di tengah larinya, Hajin berpikir, apa yang ceritanya berubah? Atau orang lain yang tidak aku ketahui ikut campur? Kenapa? Kenapa Yun Seung ada di Paris? Sesaat setelah berlari, akhirnya Hajin bisa menyusul orang yang ia kira adalah Yun Seung yang sedang berjalan dengan seorang pria di sampingnya. Permisi, punten. Jangan cukup cepat. Nona Yun Seung apa yang kau lakukan di Paris? Sontak tingkah Hajin yang seperti itu langsung membuat mereka berhenti. Juga membuat wanita itu kebingungan. Apa? Siapa kamu? Saat itu, di tengah si perempuan yang mencoba untuk bersembunyi di belakang prianya, tiba-tiba Hajin mendengar sebuah pemberitahuan sistem. Kenapa kau berpura tidak mengenaliku? Ding. Aku minta maaf, ternyata aku salah lihat. Dengan begitu, Hajin pun langsung kembali ke dalam restorannya, mengambil laptopnya dan mengecek apa yang terjadi di luar restorannya. Dan saat ia mengecek laptopnya, terjadi sebuah perubahan settingan, di mana ada seorang informan tidak dikenal menyalahkan kembali hubungan buruk antara Jain dan Yun Seung Yun Seung telah dimasukkan pada episode saat ini. Di tengah Chen Ayun yang penasaran apa yang sedang Hajin lakukan, Hajin sendiri sedang berpikir tentang pemberitahuan sistem tersebut. Ia bisa mengerti kenapa Yun Seung datang ke Paris. Jain dan Yun Seung mereka berdua sama-sama bekerja di Guild Creator Sacred Grace. Setelah direkrut pada waktu yang bersamaan, mereka sama-sama melalui berbagai misi dan insiden. Jain menjadi satu-satunya orang yang dianggap teman oleh Yun Seung setelah hidupnya yang kelam. Namun, di saat yang telah ditentukan, Jain mengkhianati Seung Di tengah kobaran api yang mengelilingi mereka berdua, Yun Seung yang hampir kehabisan nafasnya. Ia bertanya-tanya, kenapa orang yang telah ia anggap sebagai sahabat satu-satunya malah mengkhianati dirinya? Kalian tahu apa jawabannya? Sembari melepaskan penyamarannya, Jain tersenyum dan mengatakan, itu karena aku rasa itu akan menyenangkan. Identitas sebenarnya adalah Jain Valorant, CEO dari Hemlantrop. Dia adalah seorang villain dengan talent pencurian dan penyamaran. Sementara itu, Yun Seung sendiri yang sedang bersama rekannya yang bernama Yoren. Ia terlihat agak kebingungan. Sembari menerima kopi yang diberikan oleh Yoren, Yun Seung menjelaskan, aku terlihat kebingungan ya. Mungkin karena aku merasa segar. Akhirnya aku bisa mengakhiri dendam ini. Yoren pun bertanya, apa kau percaya kalau Jain Valorant akan muncul di pesta itu? Seperti laporan yang tidak dikenal itu katakan. Yun Seung melanjutkan, aku tak percaya 100% pada laporan itu. Tapi dia menyukai pesta seperti ini. Dan menurutnya, seperti sekali dayung 230 terlewati. Jika ada yang bisa dicuri, artefak yang disimpan di berangkas ballroom, Homer String. Malam ini, Jain Valorant akan menunjukkan tampangnya untuk mencurinya. Kita beralih kembali pada Hajin dan Chen Ayun yang nampaknya sudah menyelesaikan makannya. Melihat Ayun yang gembira setelah menghabiskan makanannya, sembari berjalan meninggalkan restorannya, Hajin menuturkan, Chen Ayun,
Kenapa kita tidak berpencar sekarang? Aku yakin kau mau melihat-lihat tempat lain. Saat itu Hajin berpikir, pestanya mulai jam 5 sore. Aku harus menjelajahi daerah sini untuk menemukan titik yang bagus. Mendengar hal itu, Cenayun pun tampak tidak peduli dan langsung menyetujuinya. Melihat tingkah Cenayun yang acuh seperti itu pun, Hajin langsung berpesan, "Hei Nayun, jangan tersasar ya." Cenayun yang tak terima dengan perkataannya pun langsung meneriakinya. Apa menurutmu aku bodoh?" Waktu pun berlalu, tak terasa matahari sudah kembali ke peraduannya. Dan orang-orang mulai berdatangan ke tempat pestanya menggunakan pakaian mewahnya. Tak lupa juga mengenakan topeng untuk menyembunyikan identitasnya. Meskipun di luar gelap gulita, di dalam ruangannya terlihat terang benderang. Selain karena lampunya, dekorasi yang dipajang juga menambah suasana gemerlapnya. Di antara semua orang yang hadir di sana, ada 2 orang yang menjadi pusat perhatiannya. Tak lain dan tidak bukan adalah Yoyeonha dan juga Kim Suho, yang tampak sangat mencolok dibandingkan yang lainnya, yang membuat orang-orang di sana bertanya-tanya, siapa gerangan orang yang tampak berkilauan itu? Hei, lihat ke sana. Apa mereka artis? Mereka keren sekali, meskipun menggunakan topeng. Yoyeon hanya menyadari semua hal itu pun menuturkan, kau tahu patahnya kan? Orang-orang menilai dari sampulnya, tidak sia-sia mendandanimu. Meskipun begitu, nampaknya Kim Soo merasa tidak nyaman, karena pakaian yang ia kenakan terasa sangat sesak baginya. Dan di saat Yoyeonha mengajaknya untuk berdansa, Kim Soo tampak enggan untuk menerimanya, karena ia belum pernah berdansa sebelumnya. Sementara itu, di kejauhan gemerlap pestanya, tampak Hajin yang sedang berdiri, memperhatikan semua orang yang berada di pesta tersebut. Sembari terus berjaga, Hajin berpikir, jam setengah 6 sore, Yun Sengah juga telah tiba. Sejauh ini tidak ada perubahan yang mencolok. Pesta dansa mengenakan topeng diadakan di kastil tua di pinggiran Paris. Tugasku hari ini yaitu untuk membantu agar cerita berjalan dengan lancar. Di saat Hajin sedang memperhatikan jalannya pesta tersebut, tiba-tiba saja perhatian Hajin tertuju pada saat melihat sebuah magic portal yang muncul tak jauh dari kastil tempat pestanya. Sontak hal itu pun membuat Hajin langsung terkejut. Itu sebuah magic portal? Sial, pantas saja. Semuanya berjalan sangat lancar. Hanya Dejin yang bisa membuat portal seperti itu secara artifisial. Dan mereka harus sangat disukai oleh seorang demon agar bisa memiliki magic power yang cukup untuk membuka portal. Di suatu tempat di pesta ini, ada Dejin yang membuka portalnya. Di saat Hajin sedang menyisir seluruh area untuk mencari Dejinnya, ia kembali dikejutkan saat mendengar sebuah notifikasi pemberitahuan sistem. Dan saat ia melihat laptopnya, ada sebuah pemberitahuan yang muncul. A point of criticism, di mana Homer seringnya merupakan sebuah artefak mighty akan menjadi suatu kesalahan jika tidak menganggap tidak banyak orang yang mengincar sebuah item mighty hanya karena benda itu belum awaken. Dan oleh karena itu, settingannya telah berubah menjadi grup Dejin E-File Society berpartisipasi di episode Paris untuk mengincar artefaknya. E-File Society adalah sebuah grup Dejin mengerikan yang dipimpin oleh Kim Hak-pyo. Pencurian artefak, serangan teroris, perang. Para Dejin dari E-File Society telah ikut berperan dalam kejahatan yang tidak terhitung jumlahnya di dunia ini. Hajin yang kesal dengan semua pemberitahuan meledak itu hanya bisa bergumam, terima kasih karena telah memasukkan orang-orang yang sangat berbahaya, dasar kotor bagong. Either kali ini situasi tidak akan berjalan sesuai dengan keinginanmu. Info dikit, Mamang di sini agak bingung dari mana si Hajin bisa bikin tuh topeng. Jadi Mamang simpulin, dia dapat kekuatan dari stigma barunya, jadi bisa bikin tuh topeng. Mau disebut topeng Black Panther juga gak mirip, jadi Mamang sebut topeng kucing garong aja ya. Setelah mempersiapkan dirinya, Hajin pun langsung bergegas mencari keberadaan Jain di sana. Sementara itu, di sebuah tempat di dalam kastilnya, terlihat ada seorang pria yang sedang mencekik pelayan-pelayan di sana. Dan setelah berhasil menumbangkan semua pelayannya, ia langsung menuju ke berangkasnya. Dengan mudah, ia mengelabui sistem keamanan yang berada di luar dan langsung masuki area berangkasnya. Sembari melangkahkan kakinya ke dalam, orang itu bergumam, mudah sekali, easy ini mah. Jadi ini sebuah artefak mythic item, Homer String yang luar biasa itu. Namun di saat ia akan mengambil artefaknya, ia dikejutkan saat mendengar suara perempuan yang mendekat padanya. Apa yang melakukan di situ? Yoren. Mendengar hal itu, Yoren pun menghentikan aksinya. Ia langsung berbalik dan bertanya, "Wakil Guildmaster, kenapa kau ada di sini?" Perempuan itu yang ternyata adalah Yun Seung-ah pun melanjutkan, "Aku datang mencarimu. Aku tidak bisa membiarkan sekretarisku meninggalkan pos jaganya begitu saja." Di saat Yoren terdiam, Yun Seung-ah terus mendekat padanya, dan tepat setelah ia berada di belakangnya, Yun Seung-ah langsung memeluknya dengan erat. Sontak tingkahnya pun langsung membuat Yoren salah tingkah dan kebingungan. Wakil Guildmaster, apa yang sedang kau lakukan? Eits, ini bukan keuangan lagi guys. Jadi santai aja kalian wahai para joker, jomblo kering. Di saat Yoren yang sedang salah tingkah,
Tanpa ia duga, Yun Seung-ah mengeratkan pelukannya sembari berbisik, "Kau tahu, Yoren, kau tidak bisa membodohiku untuk kedua kalinya." Tepat setelah mengatakan itu, Yun Seung-ah langsung mengangkat Yoren dan membantinya dengan gerakan German Suplex. Eta Smackdown, dua Kima. Ternyata bantingan Yun Seung-ah menimbulkan ledakan yang sangat kuat, bahkan sampai menghancurkan ruangan kastil tersebut. Sontak ledakan tersebut membuat orang-orang yang menghadiri pestanya menjadi terkejut dan panik. Di tengah kepanikan tersebut, dari kepulan asap efek ledakan tadi, terlihat dua orang yang melesat bersamaan, di mana Yun Seung-ah sedang mengejar Jain yang tadi menyamar menjadi Yoren. Sembari terus berlari di kejaran Yun Seung-ah, Jain yang sudah menunjukkan wajah aslinya dengan riangnya bertanya pada Yun Seung-ah, "Bagaimana kamu bisa tahu? Talentku seharusnya bisa menyamarkanku dengan sempurna." Mendengar hal itu, Yun Seung-ah pun langsung melesat dan menerjangnya. Di saat pedang mereka beradu, Yun Seung-ah berteriak, "Kamu bertukar tempat dengan Yoren setelah kita tiba di baris kan? Kamu kira aku tidak menyadari perubahan pada cara berjalan cara bicara tangan kananku?" Meskipun keadaannya sedang terdesak begitu, Jain hanya tersenyum sembari menimpali, "Aku tidak ingat, kamu sangat teliti sebelumnya. Apa pengkhianatanku sesakit itu?" Sontak perkataan Jain membuat Yun Seung-ah terperangah. Namun, di saat seperti itu, tiba-tiba saja ada sebuah cambuk yang melilit tangan Yun Seung-ah. Di tengah-tengah situasi yang tidak terduga tersebut, Suho dan juga Yeonha yang sudah lebih dulu beraksi dengan cambuk yang menuturkan pun